Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Jadi langsung saja kita bahas soal yang pertama. Ini merupakan soal-soal sebagai referensi kita menghadapi SKB. Perhatikan gambar di bawah ini. Jadi ini ada segitiga ABCD. Jika BD adalah garis bagi, maka besar sudut BDC adalah sama dengan titik-titik. Ya, jadi katanya BD ini adalah garis bagi. Berarti sudut B di sini dibagi sama besar oleh garis BD, sehingga dinamakan garis bagi. Yang ditanyakan adalah sudut BDC. Jadi sudut D yang di sini ya, BDC. Nah, sekarang kita perhatikan segitiga yang besar ABC. Kita perhatikan segitiga ABC, diketahui sudut A 50, sudut C 30, maka bisa kita dapatkan sudut B-nya itu sama dengan 100. Kenapa? Karena dalam satu segitiga jumlah ketiga sudutnya yaitu 180 derajat. Sementara di A sudah 50 dan di C sudah 30, maka di B adalah 100 derajat. Nah, karena B ini terbagi dua oleh garis bagi BD, maka sudut B di sini 50 dan sudut yang di sini juga 50. Oke, bisa dipahami ya. Nah, sekarang untuk mencari ataupun menentukan sudut BDC, sekarang kita perhatikan segitiga BDC. Segitiga di B sudutnya 50, di C 30, otomatis di D ini sisa kita kurangkan 180 dikurang 50 dikurang 30, yaitu 180 dikurang 80 sama dengan 100 derajat. Oke, sudah dapat. Jadi besar sudut BDC adalah 100 derajat. Soal yang kedua, perhatikan gambar di bawah ini. Ya, jadi di sini ada gambar segitiga dan ada garis yang memanjang A, B, C, dan D. Diketahui di sini sudut ABD 60 derajat, sedangkan sudut BCD adalah 30 derajat. Yang ditanyakan adalah panjang BD. Ya, jadi panjang yang ini. Ya, jadi teman-teman, ini kan kita perhatikan dulu di sini. Ini merupakan sudut pelurus. Jadi otomatis ketika di sini 60 derajat, maka di sini sudutnya 120 derajat. Karena sudut pelurus itu kan 180 derajat. Nah, ketika sudah dapatkan 120 derajat di sini, maka kita perhatikan lagi segitiga BCD. Di C 30 derajat, di B 120 derajat, otomatis sudut D ini besarnya adalah 180 derajat dikurang 120 derajat dikurang 30 derajat. Maka hasilnya adalah 30 derajat. Nah, sekarang kita perhatikan di sini 30 derajat, di sini juga 30 derajat. Otomatis segitiga ini merupakan seharusnya segitiga ini merupakan segitiga sama kaki. Maka di sini sisi yang ini sama dengan sisi yang di sini. Karena di sini 30, di sini juga 30. Karena di sini 4 cm, maka panjang BD adalah 4 cm. Oke. Perhatikan gambar di bawah ini. Jadi di sini ada gambar lingkaran dan segitiga di dalamnya. Jadi kita diminta untuk menentukan besar sudut AOE. Sementara sudah ada dua sudut yang diketahui 10 derajat dan 35 derajat. Jadi pertama-tama kita tentukan dulu besar sudut D. Besar sudut D di sini 180 derajat dikurang 10 derajat dikurang 35 derajat, maka hasilnya adalah 135 derajat. Nah, karena di sini dia sudut pelurus, maka besar sudut di sebelahnya ini 180 dikurang 135 derajat. Hasilnya yaitu 45 derajat. Jadi di sini 45 derajat. Nah, sekarang kita perhatikan karena garis OD ini adalah
jari-jari dan garis OE ini juga merupakan jari-jari, maka eh, OD dan OE ini sama panjang. Ketika dia sama panjang, dia kan segitiga sama sama kaki. Maka ketika di sudut D 45 derajat, maka di sudut E ini juga dia 45 derajat. Nah, sekarang kita tentukan lagi besar sudut EOD, yaitu 180 derajat dikurang 45 derajat dikurang 45 derajat. Jadi besar sudut EOD di sini adalah 90 derajat. Nah, sekarang kita sudah bisa menentukan besar sudut AOE. Ini kan dia keseluruhan di sini sudut pelurus. Di sini sudah 10, sudah 90, jadi sudah 100. Jadi sisanya di sini adalah 80 derajat. Oke, jadi besar sudut AOE yaitu 80 derajat. Oke. Baik teman-teman, jadi seperti ini dulu video kali ini. Silahkan komen bagi teman-teman yang punya tanggapan ataupun saran. Jangan lupa juga like, subscribe, and share sebanyak-banyaknya. And see you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.